Lebih jelas soal bantuan uang tunai bagi guru honorer dari pemerintah, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan juru kamera Arif Rahman. Triksi, jadi seperti apa sebenarnya penyaluran bantuan uang tunai bagi para guru honorer, Triksi? Iya, Friska, tadi di Hari Pendidikan Nasional disampaikan oleh Mendikdasmen yakni Abdul Muti bahwa untuk pemberian bantuan guru honorer ini akan dimulai pada bulan Juli, yakni pada tahun ajaran baru tahun 2025-2026. Jadi nanti pada bulan Juli ini akan langsung ditransfer kepada guru honorer masing-masing ataupun juga ke rekening masing-masing, sehingga ini yang menjadi upaya agar tidak ada potongan-potongan yang bisa terjadi ketika pemberian dana ataupun juga bantuan kepada guru honorer ini terjadi begitu, sehingga langsung diberikan secara transfer. Nah, kemudian terkait dengan penerima siapa saja guru honorer yang kemudian mendapatkan bantuan ini, setidaknya ada 3 kategori, Friska dan juga saudara. Yakni yang pertama adalah guru honorer yang tidak bersertifikasi atau yang belum bersertifikasi. Lalu kemudian juga yang kedua ada pendapatannya ini masuk dalam kelompok desil 1 sampai dengan desil 10 yang kalau dilihat rata-ratanya sebenarnya kalau desil 1 itu berada di kisaran Rp400.000 atau sekitar Rp400.000. Lalu kemudian juga kategori yang ketiga adalah tidak menerima atau masuk dalam penerima bantuan dari Kementerian Sosial ataupun juga dari bantuan apapun. Nah, ini kategori-kategori bagi guru honorer yang nanti akan mendapatkan bantuan senilai Rp300.000 untuk masing-masing orang per bulannya yang akan langsung ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Nah, Friska dan juga saudara, tadi kalau misalnya disampaikan juga setidaknya akan ada 310.000 guru honorer yang akan menerima bantuan tersebut. Nah, kalau kita mengutip sebenarnya ke belakang, Mendikdasmen Abdul Muti ini sudah mencatat sebenarnya berapa banyak guru honorer yang belum tersertifikasi ini ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni setidaknya ada 785.000 itu yang ada di Kemendikdasmen. Nah, tapi ini masih ada lagi data-data yang ada di Kementerian Agama, karena nanti yang mendapatkan bukan hanya guru honorer yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tapi juga guru-guru honorer yang berada di bawah Kementerian Agama. Nah, ini datanya tentu masih terus didata ataupun juga masih dikalkulasikan ya. Tapi kalau untuk yang disampaikan tadi setidaknya ada 310.000 guru honorer yang akan mendapatkan bantuan guru honorer terlebih dahulu dari bulan Juli ataupun juga nanti sampai bulan Desember, yang penghitungannya ini sudah ada begitu ya untuk terkait dengan besarannya yakni Rp300.000. Nah, Friska, kalau misalnya kita melihat juga sebenarnya bukan hanya terhadap guru honorer saja yang belum tersertifikasi yang mendapatkan bantuan, tapi kalau kita mundur lagi ke belakang sebenarnya pada Hari Guru Nasional juga Presiden Prabowo Subianto ini sudah menyampaikan janjinya untuk menaikkan gaji ataupun juga honor kepada guru-guru. Misalnya salah satunya tadi kepada guru honorer ya yang sudah tersertifikasi. Kalau dalam aturannya ini mendapatkan tunjangan yakni Rp1.500.000, lalu dinaikkan tunjangan atau ditambahkan sebesar Rp500.000. Jadi pada tahun 2025 yang sudah tersertifikasi ataupun juga guru honorer yang sudah tersertifikasi ini akan mendapatkan tunjangan Rp2.000. Nah, itu yang membedakan ya Friska dan juga saudara antara guru honorer yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi, karena kalau kita melihat belum ada aturan baku sebenarnya yang mengatur terkait dengan upah ataupun juga besaran yang diberikan kepada guru honorer yang belum tersertifikasi. Tapi setidaknya ada bantuan ataupun juga angin segar yang diberikan untuk menjaga kesejahteraannya, yakni diberikan bantuan tersebut yakni tambahan Rp300.000. Nah, selain itu juga tadi yang disampaikan dalam acara ataupun juga peluncuran program hasil terbaik cepat, ada bantuan-bantuan lainnya terhadap guru. Tadi sudah disampaikan ada bantuan terkait dengan pemberian biaya pendidikan bagi guru ataupun juga yang belum ada sertifikasi D4 sampai dengan S1, nanti akan ada bantuan masing-masing Rp3 juta per semester untuk 12.000 guru di Indonesia. Lalu kemudian itu kriterianya adalah yang belum D4 ataupun juga S1 tentu saja. Nah, selanjutnya ada lagi bantuan terkait dengan
sertifikasi ataupun juga yang dikatakan bahwa misalnya dia sudah D4 ataupun juga sudah S1 tapi belum ada sertifikat karena memang ada beberapa kendala. Nah, ini dikatakan oleh Abdul Muti bahwa nanti akan ada upgrade ataupun juga semacam pemutihan terhadap ijazah dari guru-guru yang sudah D4 dan juga S1 tersebut, atau dikatakan ini nanti akan ada administrasi yang di-upgrade dan akan tanda tangan dengan BKN. Nah, itu tadi kabar baik setidaknya diberikan kepada guru-guru di Hari Pendidikan Nasional. Tapi sementara untuk secara keseluruhan, Friska dan juga saudara, selain terhadap guru-guru tadi yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah setidaknya ada 4 hal yang diluncurkan, yakni revitalisasi sekolah, ada digitalisasi pembelajaran, insentif langsung untuk guru, lalu kemudian juga bantuan biaya pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1 dan juga D4. Dan tentu ada Mbak Mei Syaroh, Mbak Esa ya, selaku ekonomis dari CNBC Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga. Ini kabar menarik ya, kabar bagi khususnya bagi para PNS ya, karena memang sudah sangat ditunggu-tunggu juga begitu ya kenaikan gaji. Siapa sih yang nggak pengen? Betul. Apalagi kalau ngomongin gaji PNS, ini biasanya berita paling laris ya di CNBC Indonesia. Oke, mungkin bisa dijelasin dulu seperti apa Mas Michael, tanggapannya juga dari sisi editor CNBC Indonesia seperti apa? Iya, ini kabar baik ya buat ASN. Dan seperti beberapa bulan lalu kita juga pernah ulas ini mengenai rencana kenaikan gaji PNS. Nah, untuk tahun ini emang cukup menarik lagi karena kenaikannya itu lebih tinggi dari yang diperkirakan. TNI Polri dan ada 12% buat para pensiunan. Nah, kalau biasanya itu kenaikan cuma terjadi sekitar 5% ya untuk ASN dan pensiunan gitu. Nah, ini pensiunan juga lebih tinggi karena alasannya yang diungkapkan itu karena tidak ada kenaikan tukin ya, karena tidak ada pemberian tukin untuk pensiunan gitu. Jadi dia naik lebih tinggi dibandingkan ASN. Oke, nah tapi kan ini juga akan berdampak ya tentunya kepada pengeluaran dari negara sendiri begitu, kepada anggaran belanja dari pemerintah begitu, dengan seiring naiknya gaji dari ASN ini. Mungkin dari Mbak Esa ini menambahkan dari sisi APBN seperti apa sih Mbak sebetulnya, apakah memang sudah timingnya juga, sudah waktunya juga begitu, mengingat anggarannya mungkin juga sudah agak bisa lebih lega setelah pandemi juga sudah teratasi Mbak Esa? Mungkinnya ya, akhirnya ini ditunggu-tunggu juga, naikkan juga, walaupun memang tentu saja ini ada banyak, pasti ada banyak pertimbangan juga seperti Mbak Serva bilang ya, bahwa ada soal mungkin agak lega dibandingkan tahun 2020 dan sampai 2022 itu kan fokus anggaran itu untuk mitigasi pandemi ya, dan sebelum ada begitu banyak juga persoalan geopolitik tension yang membuat anggaran itu tidak bisa leluasa. Nah, untuk tahun depan harapannya mungkin tekanannya tidak akan segede 2020 dan 2002, tentu dari sisi kesehatan, sektor kesehatannya, dan dari politik gonjang-ganjing politiknya dan ekonominya, dan saya rasa ini menaikkan ya, walaupun tentu saja ada tekanan pasti dari mungkin menambah belanja negara, tapi juga hak PNS juga untuk melihat mungkin ada perbaikan sedikit lah, karena bagaimanapun UMP juga naik terus hampir tiap tahun ya, kecuali 2021 setelah pandemi ya. Jadi ketika masyarakat umum pun naik di tingkat UMP-nya, saya untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saya rasa PNS pun akan lebih baik naik juga di naik gaji pokoknya. Oke, Mas Michael, tapi yang menarik nih ya kalau kita lihat begitu ya secara historisnya, kan memang dari tahun, let's say dari tahun 2009 sampai tahun 2015 nih ya, dari datanya sendiri kan memang kenaikan terjadi setiap tahun ya. Betul. Tapi dalam sekitar 10 tahun terakhir deh, kenaikan ini tidak rutin setiap tahun begitu ya, hanya beberapa tahun saja, 2016, 2017, 2018 bahkan tidak ada kenaikan. Kemudian juga 2020, 2021, 2022 juga tidak ada kenaikan gitu. Itu kan memang karena pandemi ya dalam 3 tahun terakhir begitu. Nah, tapi dari Mas Michael sendiri melihatnya dengan adanya kenaikan itu, ini apakah memang urgensinya sudah sangat lebih tinggi lagi begitu, bahwa gaji ASN ini juga harus dinaikkan, mengingat kenaikan juga memang lebih sering tidak ada kenaikan ya setiap tahunnya dalam beberapa waktu terakhir, seperti apa Mas?
Iya, karena kalau dilihat konsep besarnya ya, ada rencana untuk mengubah pola kenaikan gaji PNS sendiri gitu. Makanya dalam 10 tahun kita lihat cuma beberapa kali. Mengingat juga ada beban yang harus ditanggung pemerintah dari sisi yang cukup besar itu untuk pensiunan gitu. Karena apa yang diiur dan apa yang diterima itu memberikan tekanan yang lebih untuk APBN gitu. Nah, untuk tahun ini kenapa dibilang urgent ya, karena beberapa tahun sudah pasti tidak naik ya, dan inflasi terus bertumbuh setiap tahunnya gitu. Nah, ini kan akan menekan daya beli PNS sendiri gitu. Mereka juga punya keluarga, butuh bayar kebutuhan pokok gitu kan, butuh jalan-jalan juga gitu. Jadi rasanya ini sangat layak gitu. Walaupun kalau dari sisi APBN sebenarnya tidak terlalu besar ya pengaruhnya, sekitar 52 triliun. Untuk padahal dalam anggaran waktu tahun energi gitu. saja jauh sekali ya. Jauh lebih besar gitu. Tentu dengan kenaikan ini juga ada harapan juga dari Presiden supaya kinerjanya jauh lebih baik. Oke, nah tadi kinerjanya ekspektasinya jauh lebih baik begitu ya. Tapi di satu sisi, apakah memang dengan kenaikan gaji ini bisa semakin memotivasi nih para ASN untuk bisa lebih baik lagi? Menurut Mas Michael seperti apa? Iya, sebenarnya sejahtera yang diharapkan mungkin belum seideal itu gitu ya. Karena kalau kita lihat negara lain juga pembayaran birokratnya juga jauh lebih besar gitu. Tapi ya lebih baik lah gitu dibandingkan tahun sebelumnya gitu. Nah, dengan sedikit kenaikan ini, kinerjanya tentu harusnya lebih baik lagi gitu, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal kecil aja kayak KTP misalnya, kartu keluarga, administrasi lah gitu. Itu kan hal-hal dasar yang masyarakat masih banyak membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengurus itu gitu. Nah, diharapkan PNS dengan kenaikan ini bisa lebih cepat kerjanya, termasuk untuk hal-hal besar kayak pengurangan kemiskinan, investasi dan lain-lain. Oke, Mas Michael, tapi boleh nggak nih kalau misalnya saya ya bandingkan mungkin dengan kenaikan gaji di Provinsi DKI Jakarta kemarin, itu kan sempat ya terjadi kenaikan yang cukup signifikan begitu, karena memang ekspektasinya adalah dengan ketika PNS ini dibayar lebih begitu ya, harapannya memang mereka akan bekerja lebih, akan lebih bersemangat lagi begitu kan untuk mengerjakan tugas-tugasnya begitu. Apalagi tadi berkaitan juga dengan birokrasi. Nah, apakah memang sebetulnya hal ini bisa tercermin dari kemarin kenaikan gaji di DKI Jakarta, Mas Michael? Iya, kalau untuk DKI Jakarta sebenarnya kalau gaji pokok sama aja ya. Dan di Jakarta itu menjadi berbeda karena tunjangan kinerjanya juga jauh lebih tinggi gitu. Sebenarnya ini dibuktikan oleh Presiden Jokowi juga ketika jadi gubernur gitu, ketika dia mendorong kenaikan tukin jauh lebih tinggi dengan reformasi yang cukup besar di birokrasinya. Karena kita lihat mungkin puskesmas atau misalnya kantor kelurahan, kecamatan itu berfungsi lebih baik pada saat itu sampai sekarang gitu. Nah, untuk daerah lain bisa jadi cerminan ketika dia melakukan reformasi untuk birokrasinya dengan menambah kenaikan tunjangan kinerjanya gitu untuk PNS itu sendiri gitu, karena itu juga memberikan manfaat untuk PAD-nya sendiri. Oke, tapi kurang lebih memang sudah terlihat begitu ya. Betul. Dari berkaca kepada DKI Jakarta kemarin ya, ketika kenaikan tukin memang berlangsung ataupun juga dinaikkan dengan cukup signifikan ya angkanya. Nah, kemudian ini kan harapannya juga tadi ya, biar PNS ini juga bisa sedikit lah agak lebih lega gitu kan, belanja-belanja agak lebih lega, membeli kebutuhan pokok, kemudian entertainment juga gitu kan, jalan-jalan. Artinya daya beli juga bisa semakin meningkat dong ya. Nah, ekspektasi untuk kenaikan ataupun juga memperkuat daya beli masyarakat di tengah kenaikan PNS ini seperti apa? Kenaikan gaji PNS ini seperti apa, Mbak Esa? Tentu saja kita harapkan naik ya. Kita harus ingat bahwa mungkin PNS sekitar 5 juta ya. Sekitar 5 juta. Kalau dari 5 juta itu ada spending lebih, artinya ada banyak konsumsi yang akan tercipta ya. Dan kita harus ingat 53 sampai 56 PDB kita tuh disumbang oleh konsumsi. Kalau satu PNS mungkin naik gaji dengan 8%, mungkin 200 atau sampai 400, itu ada mungkin satu orang aja nambah konsumsi segitu akan itu dampaknya akan sangat besar ya. Tentu saja misalnya dia menambah baju satu nanti tekstil naik lagi ke produksi yang lebih besar. Jadi satu rentetan inilah yang diharapkan kemudian membuat pertumbuhannya lebih cepat dari kenaikan ini. Jadi tidak kita lihat mungkin tidak naik
segini, tapi dampaknya yang lebih besar ya rentetannya itu terutama kepada UKM, kepada produk makanan, mungkin juga kebutuhan sehari-hari gitu. Oke, karena biasa kalau orang naik gaji nih konsumsinya juga naik. Betul. Gitu ya. Baik-baik, sehingga nanti kita akan lihat ya seperti apa efeknya kepada daya beli masyarakat begitu. Meskipun sebetulnya di satu sisi tetap ya naik gaji harusnya ada disisihkan untuk ditabung ya. Tapi tadi ya tidak menampik bahwa memang biasanya kalau naik gaji konsumsinya naik, kemudian juga akan berdampak baik ya tentunya pada daya beli masyarakat.